بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على Rasulillah. Sahabat Tarbiyah Daily rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang pembaiatan paksa Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadisnya, mereka memaksanya keluar dari dalam rumah, meskipun Al-Mahdi tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada suatu tempat antara rukun dan makam. Rukun itu maksudnya adalah Hajar Aswad, makam itu maksudnya makam Ibrahim. Jadi, kira-kira pembaiatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di tempat ini, antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim di depan Multazam. Pembaiatan paksa Al-Mahdi terjadi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Al-Mahdi ini ikhwata tidak siap dan dia tidak menyangka dirinya akan ditunjuk Allah Subhanahu wa taala memimpin umat Islam sedunia menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam, meninggalkan kegelapan dan kezaliman sistem kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara Allah yang kehendaki. Dan Allah saja mengetahui caranya itu. Sehingga selanjutnya Al-Mahdi menjadi siap dan mumpuni memimpin seluruh umat Islam. Jadi hadisnya berbunyi, Al-Mahdi adalah keturunanku, Ahlul Bait yang Allah perbaiki dalam satu malam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Jadi pertanyaannya ikhwata, sekarang kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksa? Ada riwayat, hadis dhaif hadisnya, tetapi kita perlu angkat juga. Dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang mau membaiat Al-Mahdi ini ketika sudah berhadapan dengan Al-Mahdi, mereka bilang, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Al-Mahdi menolak, dia menolak, dengan keras dia menolak. Tapi mereka lebih keras lagi memaksa Al-Mahdi. Sampai mereka mengatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami, maka kami pukul tengkukmu. Artinya kami bunuh kamu. Jadi diancam dibunuh. Pertanyaannya ikhwata, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Setidak-tidaknya kata ulama, ada dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi harus dibaiat paksa. Kenapa? Karena dia laki-laki beriman yang sejati imannya. Dan ciri laki-laki beriman yang sejati imannya, dia tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan, tidak kayak kebanyakan orang zaman sekarang. Tidak layak memimpin pun, tapi ingin jadi pemimpin. Mereka pengen benar berkuasa, pengen benar jadi pemimpin. Ini Al-Mahdi, sudah diangkat oleh 300 orang, nolak dia. Dan ini wajah orang-orang soleh, orang-orang alim ini. Tapi dia tetap menolak. Itu adalah satu analisa. Analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Dia tidak menyangka dirinya Al-Mahdi. Kenapa Allah bikin skenario-nya seperti itu? Karena Allah ingin menjaga, memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu dia siapa Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu itu siapa, tentu musuh Islam juga bisa tahu Al-Mahdi yang mana. Kalau musuh Islam sudah jauh-jauh hari tahu Al-Mahdi yang mana, diapain kira-kira? Pasti diringkus, dimusnahkan. Jadi Allah punya cara memelihara Al-Mahdi. Dengan cara dia harus dibaiat paksa. Dan siapakah Al-Mahdi? Mari ikhwata, kita lihat nama, asal-usul saat kehadiran, dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadis, dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku. Sebagian ulama mengatakan, berarti Al-Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi ada yang mengatakan namanya mungkin Ahmad bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan namanya mungkin Muhammad bin Ibrahim. Karena ayah itu tidak mesti ayah kandungnya langsung, tapi ayah kenabiannya yaitu Ibrahim. Atau mungkin Ahmad bin Ismail atau Muhammad bin Ismail. Karena salah satu kakek moyangnya juga Ismail alaihissalam. Wallahu alam bisawab, tapi pendapat yang kuat namanya adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah.
Jadi kita nggak usah berdebat tentang hal itu. Hadis yang membicarakan Imam Mahdi dipastikan adalah hadis mutawatir, tanpa keraguan sedikit pun. Terus ikhwata, Al-Mahdi, asal-usul turunannya di mana? Disebutkan dalam hadis, dari keturunanku, kata Nabi. Dari jalur Fatimah. Fatimah, putri Nabi yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari mereka lahir 2 cucu laki-laki Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih condong meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hasan bin Ali. Terus ikhwata, kapan kehadirannya? Hadir di saat penghujung dunia. Ikhwata, perjalanan umat Islam ada 5 fase. Kita sekarang sudah memasuki fase keempat, berarti sudah menjelang penghujung dunia. Sekarang adalah waktu yang matang untuk kehadiran Al-Mahdi, karena memang dunia sudah tidak lama lagi usianya. Terus ciri-ciri fisiknya bagaimana? Nabi SAW bersabda, ciri-ciri fisiknya kata Nabi, Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Kemudian ikhwata, pertanyaan berikutnya, siapakah orang yang membaiat Al-Mahdi? Siapa 300 orang ini? Di antara isyaratnya disebutkan dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, maksudnya Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas. Mereka tidak punya jumlah yang signifikan dan mereka tidak bersenjata. Jadi 300 orang, entah siapa mereka ini, tapi ciri mereka satu, tidak punya proteksi imunitas, tidak punya pelindung. Artinya apa? Mereka bukan pejabat-pejabat negara. Mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik. Mereka bukan kepala-kepala negara. Mereka bukan panglima militer negara manapun. Mereka hanya orang biasa. Tapi boleh jadi mereka orang alim. Orang soleh di tengah masyarakatnya. Terus yang kedua, mereka tidak punya jumlah yang signifikan. Jumlahnya tidak sampai 1000, bahkan tidak sampai 500. Hanya 300 orang. Dan mereka tidak bersenjata. Jadi barangkali mereka adalah orang-orang yang belum pernah jihad. Belum pernah pergi jihad sebelumnya. Karena mereka ini orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati dan kejernihan pikiran. Sehingga Allah berikan kepada mereka ilmu tentang siapa ini Al-Mahdi. Dikatakan dalam hadis selanjutnya, kemudian dikirimlah pasukan dari penduduk Syam. Jadi setelah pembaiatan paksa itu, ada pasukan dari arah Syam, dari utara, mereka menuju ke arah Ka'bah untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di gurun pasir Al-Baidah, tempat antara Mekah dan Madinah. Ikhwata, intinya adalah Al-Mahdi akan keluar. Dan pendapat yang kuat dia akan keluar dari Madinah. Kenapa Madinah? Karena beliau adalah keturunan Nabi SAW. Jadi Al-Mahdi ini persis seperti Nabi Muhammad SAW. Fisiknya, alisnya, matanya, kulitnya. Tapi akhlaknya berbeda. Tidak ada manusia yang berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang. Memang ada di Madinah. Asli keturunan Nabi SAW yang memang mereka turun-temurun, terjaga nasabnya. Dan kemudian ketika keluar, dia akan menuju ke negeri Syam. Ikhwata, apapun yang terjadi di akhir zaman nanti, jangan terlalu dipikirkan. Jadikan ini sebagai pengetahuan. Intinya sekarang, jalankan saja ibadah dan maksimalkan. Kalau terjadi sesuatu di kemudian hari yang membutuhkan tenaga kita, maka kita siap untuk membela Islam. Semoga kisah yang singkat ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.